Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yu Yunxi tidak berhenti menangis sampai dia serak dan lelah menangis. Matanya yang indah merah dan bengkak dan dia meninggalkan lengan Tan Yun, dan wajahnya yang menakjubkan menunjukkan sedikit rasa malu. Maaf, apakah aku menyakitimu, ucap Yu Yunxi. Yah, itu sangat menyakitkan, Tan Yun berkata, jika kamu menjanjikanku sebuah syarat, aku akan tidak peduli denganmu, ucap Tan Yun. Kamu, bicaralah. Suara Yu Yun seperti nyamuk, berpikir bahwa dia telah berada di pelukan Tan Yun begitu lama, dia tidak berani menatap Tan Yun ketika dia berbicara. Berjanjilah padaku, berbahagialah, kamu terlihat cantik ketika kamu tertawa, dan kamu terlihat sangat jelek ketika kamu menangis. Kamu harus ingat, semakin baik kamu hidup, semakin tidak nyaman musuhmu, ucap Tan Yun. Setelah menganggukkan kepalanya, Yu Yunxi melihat ke langit dan berteriak, Ibu, Tan Yun benar, putri ini akan hidup bahagia di masa depan, dan tidak akan membuat ibu khawatir. Jangan khawatir ibu, putri bersumpah bahwa suatu hari aku akan membalaskan dendammu, ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, Yu Yunxi merasa jauh lebih nyaman, dan seperti harta karun, dia memasukkan kristal leluhur yang sudah habis ke dalam cincin leluhur. Kemana kita akan pergi sekarang? Ucap Yu Yunxi bertanya dengan lembut. Tepat ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba, dia melihat gelombang aura pembunuh datang dari belakangnya, diikuti oleh gelombang kesadaran binatang yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ketika Tan Yun mengirimkan transmisi suara ke Yu Yunxi, seberkas cahaya turun dari langit, dan di belakang Tan Yun berubah menjadi hampir 10.000 murid kuil Tianmen dan wilayah Bintang Or. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa ada lebih dari 3.000 kaisar leluhur di antara mereka. Di antara murid-murid elit binatang itu, lebih dari 6.000 sisanya adalah murid inti dari binatang kaisar leluhur. Dan di antara murid-murid inti, hanya beberapa lusin orang adalah binatang kaisar suci leluhur kesempurnaan agung. Tan Yun tidak menganggap serius para murid di depannya. Ketika Tan Yun tidak dipromosikan ke kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, dia hanya sedikit takut pada keempatnya. Orang kedua adalah Bliss Shenzong yang terkuat kedua di antara murid inti, yaitu Chang Sun Han. Orang ketiga adalah kuil Tianmen, Kong Wu, murid inti pertama dari domain bintang manusia. Orang keempat adalah kuil Tianmen, murid inti dari domain bintang Or, Si Hong, yang merupakan murid inti yang bersaing untuk posisi teratas. Sekarang, dengan kesuksesan besar promosinya ke kesempurnaan alam kaisar leluhur, Tan Yun yakin bahwa Chang Sun Han dan Kong Wu jelas bukan lawannya. Adapun Shen Kuang dan Si Hong, Tan Yun tidak lagi takut. Sama seperti Tan Yun melihat semua orang melihat Tan Yun. Seorang murid kekar berotot, berjubah hijau, memandang Tan Yun, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata salah, orang ini bukan Tan Yun, ucap murid itu. Nama pria itu adalah Xiong Tai, dan kekuatannya berada di peringkat ke-6 di antara murid inti Orc Starfield. Ketika Xiong Tai sedang berbicara pada dirinya sendiri, para murid di belakangnya mengeluarkannya, dan itu memang orang yang salah. Saya tidak tahu teman-teman tahu dari kuil Tianmen, apa maksud Anda dengan mengelilingi saya, ucap Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun suaranya juga suara seorang pemuda, itu sangat berbeda dari suara asli Tan Yun. Apakah kalian berdua rekan dari Bliss Shenzong, atau rekan dari dinasti leluhur Shizu, ucap Xiong Tai bertanya dengan suara teredam, cukup arogan. Xiong Tai bisa melihat sekilas bahwa Tan Yun hanya di kesempurnaan alam kaisar leluhur, dan gadis lain yang sangat cantik berada di alam kaisar leluhur suci tingkat 6. Oleh karena itu, Tan Yun dan keduanya adalah semut di dalam hatinya. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ucap Yu Yunxi berkata dengan dingin, hanya di depan Tan Yun, dia tidak secantik gunung es. Kecantikan kecil, emosimu tidak terlalu kecil, ucap Xiong Tai menatap Yu Yunxi dengan panik, air liur mengalir dari gigi dan bibirnya. Pada saat ini, para murid di belakang Xiong, memandang Yu Yunxi, menelan air liur mereka dan berkomentar. Tes, gadis ini benar-benar cantik, saya merasa bahwa dia dan di kuil Tianmen kami dengan Sangguan Yuxin memiliki tingkat kecantikan yang sama. Tidak,
saya pikir dia lebih cantik, lagi pula, dia tidak mengenakan gaun anak perempuan sekarang. Itu benar, dia benar-benar cantik, jika Anda bisa membiarkan saya tidur, saya akan rela mati. Mendengarkan diskusi para murid, Yu Yunxi sangat marah sehingga tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan dia menegur, tidak tahu malu, ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, seorang murid tingkat kedua dari binatang kaisar suci leluhur berikutnya ke Xiong Tai tersenyum dengan mulut penuh taring kuning besar, kecantikan kecil, lihat aku penuh gigi, bagaimana kamu bisa mengatakan aku tidak punya gigi? Kamu jelas berbicara omong kosong dengan matamu buka. Tan Yun tidak menunggu murid itu selesai berbicara, Tan Yun melangkah maju dan menendang mulut murid itu. Bang! Ah, gigiku! Murid itu berteriak, mulutnya penuh dengan gigi kuning besar rontok, dan Tan Yun menendang tubuhnya seperti bola meriam. Tan Yun melihat kembali ke Yu Yunxi yang marah, dan berkata, Yunxi, tidak ada gunanya marah pada mereka, kamu benar, orang itu benar-benar tidak memiliki gigi, ucap Tan Yun. Uci, Yu Yunxi dibantu oleh Tan Yun geli, dan dengan senyum yang indah, Tan Yun sedikit linglung. Beraninya kau menyerangku, aku akan mencabik-cabikmu, ucap murid itu yang kehilangan giginya dan penuh darah, bangkit dari tanah dan hendak menyerang Tan Yun, namun Tai Xiong melambaikan tangannya dan menyela dia, mundur, lakukan bisnis dulu, lalu hadapi dia, ucap Tai Xiong. Baik kakak senior Xiong, ucap murid itu menjawab, lalu berhenti dan memelototi Tan Yun dengan ganas. Kecantikan kecil, saya saudara Xiong, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda, ucap Tai Xiong mengabaikan Tan Yun secara langsung, menatap Yu Yunxi dengan mata menyipit, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan leluhur dan binatang buas muncul dari kehampaan. Dalam gambar, seorang pria muda dengan rambut putih dan jubah ungu cukup tampan, siapa lagi Tan Yun? Kecantikan kecil, beritahu saya Xiong, apakah Anda pernah melihat orang ini, ucap Tai Xiong berkata sambil tersenyum. Yu Yunxi menutup telinga, dan ketika dia melihat Xiong, dia merasa jijik dari lubuk hatinya. Aku bisa memberitahumu, Tan Yun melangkah maju, melindungi Yu Yunxi di belakangnya, dan berkata dengan ringan, premisnya adalah kamu memanggilku kakek, atau pemuda berambut putih dalam gambar memori adalah kata-kata kakekmu, ucap Tan Yun. Apa yang kamu katakan? Xiong Tai sangat marah dan meraung, coba katakan lagi, ucap Xiong Tai. Apa yang aku katakan? Karena kamu tidak mendengar dengan jelas, kamu harus mendengarkan kali ini, ucap Tan Yun tersenyum setengah tersenyum melihat Xiong, menunjuk dirinya sendiri dalam gambar memori, suaranya menjadi sedikit lebih tinggi, aku berkata jika dia adalah kakekmu, aku akan memberitahumu. Atau jika kamu memanggilku kakek, aku akan memberitahumu, ucap Tan Yun. Segera, fitur wajah Xiong ganas, kamu semut yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani memarahiku. Ayo, bunuh anak ini untukku, lalu ikat kecantikan kecil itu, aku ingin menikmatinya. Saat aku bosan bermain, kalian berdua berbagi keindahan kecil ini lagi, ucap Xiong Tai. Mendengar ini, hampir 10.000 murid merasakan darah mereka mendidih ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat merusak gadis cantik yang tak terlukiskan di depan mereka. Kakak senior Xiong, aku di sini untuk membunuhnya, pada saat ini, murid tingkat kedua dari binatang kaisar suci leluhur yang giginya rontok, akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Setelah murid itu mengucapkan sepatah kata, dia menatap Tan Yun dengan ganas, dan meraung, nak, pergi ke neraka, ucap murid itu. Murid itu naik ke udara, melepaskan aura binatang kaisar suci leluhur di tubuhnya, membalik di udara, kaki kanannya dengan satu demi satu celah ruang, dia melangkah menuju pintu wajah Tan Yun. Jelas, dia ingin mematahkan kepala Tan Yun dengan satu kaki seperti dia baru saja menyakitinya. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya mati atau tidak, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Saat kaki kanan murid itu hendak mengenai kepala Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Tangan kanan berubah menjadi cakar, dan 5 jari menusuk pergelangan kaki murid dengan darah. Turun, ucap Tan Yun tiba-tiba menarik tangan kanannya. Dalam kepanikan, murid itu tanpa sadar terseret oleh tendangan voli Tan Yun. Tan Yun mengangkat tangan kirinya dan menggambar busur anggun dari langit di wajah muridnya. Bang! Crash! Sebelum murid itu bisa berteriak, kepalanya meledak, darah dan tulang berserakan,
dan mayat tanpa kepala itu mendarat di depan Xiong Tai dengan keras. Xiong Tai melirik mayat itu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan murung, "Siapa namamu nak? Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh?" ucap Xiong Tai. "Namaku Xiao Zhang," ucap Tan Yun berkata ringan. "Xiao Zhang, aku ingin tahu seberapa aroganmu," ucap Xiong Tai sangat marah, dan memerintahkan dua murid kesempurnaan agung binatang kaisar suci leluhur di sampingnya, "Salah satu dari kalian membunuh anak ini, dan yang lain mengikat kecantikan untukku," ucap Xiong Tai. Baik kakak senior Xiong, salah satu dari mereka menjentikkan cincin leluhur di antara jari-jarinya, dan cambuk ilahi hitam muncul di tangannya, terbang ke arah Yu Yunxi, "Kecantikan kecil, tolong jangan melawan, jika tidak, jangan salahkan aku karena kasar," ucap murid itu. Orang lain membalik tangan kanannya, pedang ilahi muncul di tangannya, menginjak tanah retak, tubuhnya muncul seperti panah tajam di langit di atas Tan Yun, dan dia melambaikan tangan kanannya. Boom! Kekosongan runtuh, dan sinar pedang puluhan ribu meter menghantam Tan Yun. Murid itu percaya bahwa tubuh Tan Yun akan hancur dan janin jiwanya akan dihancurkan di bawah pisaunya sendiri. Tan Yun mendengus dingin, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Detik berikutnya, setelah melarikan diri dari tebasan pedang, dia muncul dalam kehampaan, dan tendangan voli menghentikan murid lain yang memegang cambuk ilahi dan berjalan menuju Yu Yunxi. Klik, Tan Yun menendang lengan kanan murid itu seperti sambaran petir. Segera, cambuk ajaib di tangan kanannya jatuh dan dipegang di tangan Tan Yun. Dia dengan cepat menari cambuk ajaib dengan kekosongan yang menghancurkan, dan menamparkan wajah murid itu. Bang! Ketika tengkorak murid itu hancur dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke tanah, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, menukik ke bawah, dan melemparkan cambuk ilahi dengan lambaian tangan kanannya. Uci! Segera, cambuk ilahi itu seperti tombak hitam legam, menembus tengkorak murid yang memegang pedang ilahi. Janin jiwanya mati di tempat. Diam, diam! Hampir 10.000 murid terdiam ketika mereka melihat dua mayat di tanah. Satu-satunya suara di udara adalah detak jantung semua orang. Badai melonjak di hati semua orang, mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang ini dapat membunuh dua binatang kaisar leluhur dengan begitu mudah. Pada saat ini, lebih dari 60 murid kesempurnaan besar binatang kaisar suci leluhur di belakang Xiong Tai semuanya menyuarakan suara mereka dengan ekspresi serius. "Kakak Xiong, pemuda arogan ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Saya curiga dia menyembunyikan kekuatannya, kenapa kita tidak mundur saja?" "Ya, saudara Xiong, tujuan kami adalah memburu Tan Yun, meskipun gadis itu sangat menawan, karakter arogan ini memang karakter yang kejam, bahkan jika kita dapat membunuhnya, banyak orang akan mati, itu tidak layak." "Benar, kakak senior Xiong." Mendengar ini, Xiong Tai menatap Tan Yun, berpikir diam-diam seolah menghadapi musuh. "Bahkan jika aku membunuh Jin Chengwen dan Wu Xiaolang, akan sulit membunuh Xiao Zhang ini tidak mudah," ucap Xiong Tai di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Xiong Tai menarik napas dalam-dalam, menghadap Tan Yun, dan berkata dengan dingin, "Xiao Zhang, aku ingat kamu. Aku masih ada hal penting yang harus dilakukan hari ini, jadi aku akan membiarkanmu pergi, lain kali kita bertemu, aku ingin kamu berjalan-jalan tanpa makanan. Dan kamu, si cantik kecil ini, tunggu aku juga," ucap Xiong Tai. Setelah itu, Xiong Tai melihat kembali ke semua orang dan memerintahkan, "Ikuti saya, ayo pergi," ucap Xiong Tai. "Baik kakak senior Xiong," hampir 10.000 murid menjawab, dan ketika mereka hendak pergi bersama Xiong Tai, sebuah suara penuh niat membunuh datang dari belakang. "Sekelompok binatang buas, apakah aku melepaskanmu?" ucap Tan Yun. "Hah?" Xiong Tai tiba-tiba berbalik, ledakan kemarahan meledak dari dadanya, "Sombong, tak tahu malu. Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, kemampuan untuk menantang level berikutnya, kamu hanya sendirian," ucap Xiong Tai. Mendengar ini, sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dengan senyum menawan, dan berkata dengan ringan, "Jangan bersemangat tentang Xiong, aku akan menghentikanmu untuk dua alasan. Pertama, jika saya membacanya dengan benar, Anda hanya menyingkat pria berambut putih dalam gambar memori, bernama Tan Yun. Saya tidak hanya tahu namanya, tetapi juga di mana dia.
Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiong Tai sudah bersemangat, "Kakak Xian Zhang, hanya karena aku telah menyinggung saudara, aku harap kamu akan menanggungnya. Selama kamu memberitahuku di mana Tan Yun, Anda dapat meminta harga, dan saya akan memberi Anda batu eluhur sebanyak yang Anda inginkan," ucap Xiong Tai. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu memberi saya Zushi, saya akan mendapatkannya sendiri nanti," ucap Tan Yun. Faktanya, Xiong Tai tidak tahu arti mendalam dari apa yang dikatakan Tan Yun untuk memusnahkan mereka semua, dan kemudian melepaskan cincin leluhur dari mayat. Senyum Tan Yun menghilang, memandang Xiong Tai dan berkata, "Kedua, Anda baru saja mempermalukan nona muda saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi tanpa bertanya," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Xiong Tai berkata kepada semua orang, "Semua ikuti saya, dan ketika kita memiliki kesempatan untuk membunuh anak ini, mari kita nikmati nona mudanya," ucap Xiao Tai lewat transmisi suara. Setelah transmisi suara, Xiong Tai membungkuk kepada Yu Yunxi dan berkata, "Nona muda ini, saya telah sangat menyinggung Anda, mohon maafkan saya," ucap Xiao Tai. Murid-murid membungkuk kepada Yu Yunxi satu demi satu, mengungkapkan permintaan maaf di wajah mereka, tetapi dalam kenyataannya mereka lebih serius, bernafsu pada pikiran kotor. "Yunxi, tunggu aku di belakang," ucap Tan Yun berkata pada Yu Yunxi. Iya, Yu Yunxi tahu bahwa tujuan Tan Yun membiarkannya kembali adalah untuk membunuh seseorang. Pada saat yang sama, dia pintar dan dia bisa melihat bahwa murid-murid ini mengejar dan membunuh Tan Yun. "Tan Yun, kamu memperhatikan keselamatan," ucap Yu Yunxi, lewat transmisi suara. Setelah transmisi suara Yu Yunxi, sutra biru terbang ke udara, dan langsung muncul di puncak gunung berapi di belakang. "Kamu tidak perlu khawatir, membunuh mereka tidak ada bedanya dengan membunuh anjing," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia memandang Xiong Tai dan berkata dengan setengah tersenyum, "Kamu juga melihatnya, nona kami tidak puas dengan permintaan maafmu," ucap Tan Yun. Xiong Tai mengerutkan kening, "Kakak Zhang, jika permintaan maaf kami memuaskan wanitamu, kamu akan memberitahu kami keberadaan Tan Yun kan," ucap Xiong Tai. "Tentu saja, aku selalu menjanjikan banyak," ucap Tan kata Yun dengan pasti. "Oke, katakan padaku, apa yang kamu ingin kami lakukan agar nonamu tenang," ucap Xiong Tai bertanya. "Biarkan aku memikirkannya." Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia mengaitkan jarinya pada murid Kaisar Suci leluhur binatang yang paling mempermalukan Yu Yunxi. "Apa yang kamu inginkan?" Pikiran murid itu muncul dengan adegan Tan Yun membunuh Jin Chengwen dan Wu Xiaolang dalam sekejap, dan kakinya gemetar ketakutan. "Saya tidak ingin melakukan apa-apa, Anda baru saja mempermalukan nona muda saya," Tan Yun berkata dengan ringan. "Tentu saja saya meminta Anda untuk datang dan menunjukkan kepada teman-teman sekelas Anda bagaimana cara meminta maaf kepada nona muda saya," ucap Tan Yun. Murid itu begitu dia berbicara, suara menenangkan Xiong Tai terdengar di benaknya, "Jangan takut, ada begitu banyak dari kita di sini, dia tidak berani melakukan apapun padamu," ucap Xiong Tai 8. Mendengar ini, murid itu memiliki kepercayaan diri, menahan kepanikannya, dan datang ke Tan Yun. "Oke, sangat bagus," Tan Yun tersenyum puas, lalu memandang Xiong Tai dan murid-murid lainnya dan berkata, "Saya memintanya untuk menunjukkan cara menebus kesalahan. Selama Anda belajar dan menebus kesalahan, saya akan memberitahu Anda segera tentang keberadaan Tan Yun," ucap Tan Yun. Retak, suara Tan Yun jatuh, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan Tan Yun menendang kaki kanan murid itu hingga bersimbah darah. "Ah! Murid itu berteriak, dan tepat setelah ditendang oleh Tan Yun mengulurkan tangannya dan meraih leher murid itu, membuatnya berlutut dengan satu lutut. Tan Yun tersenyum cerah, melihat kembali ke Yu Yunxi, dan bertanya, "Nona, apakah Anda puas dengan permintaan maaf ini?" ucap Tan Yun. "Yah, puas," ucap Yu Yunxi. Ketika Yu Yunxi berbicara, dia memandang Tan Yun sedikit bingung. Kehilangan akal sehatnya, banyak orang di istana dulu melindunginya, tapi itu diatur oleh ayahnya, dan dia tidak pernah merasa dimanjakan. Sampai sekarang, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa dimanjakan, dan itu adalah perasaan yang sangat baik. Tepat ketika Yu Yunxi kehilangan akal sehatnya, Xiong Tai sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia menatap Tan Yun dengan wajah merah,
kamu bermain denganku, ucap Xiong Tai. Aku sedang bermain, tidak, kamu salah paham, aku tetap tidak bercanda, ucap Tan Yun tersenyum. Meskipun dia tersenyum, senyumnya dingin. Tan Yun mencubit murid yang kehilangan kaki, melirik hampir 10.000 murid, dan suaranya menjadi sedikit dingin. Saya hitung sampai 3, jika Anda seperti dia, patahkan kaki Anda dan berlutut untuk memberikan maaf kepada Nona, saya akan memberitahu Anda keberadaan Tan Yun, jika tidak, Anda akan menjadi seperti nasib dia, ucap Tan Yun. Tidak, retak. Jeritan serak murid itu tiba-tiba berakhir, dan Tan Yun mencubit lehernya. Ketika Tan Yun melemparkan tubuh muridnya ke tanah, pedang pembunuh Hong Meng keluar dari alisnya, menembus tengkorak murid itu, dan janin jiwanya hancur. Bas! Pedang ilahi Hong Meng memakukan tubuh murid itu ke tanah, tubuh pedang itu bergetar terus, dan niat membunuh terpancar dari pedang, seperti senjata pembunuh. Meskipun hampir 10.000 murid takut akan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, selalu ada beberapa orang yang tidak bisa menerimanya. Penindasan sialan terlalu berlebihan. Kakak Xiong dengannya, kami tidak takut dengan apa yang akan dia lakukan, dan kami akan bertarung. Kedua binatang itu kokoh, tubuh mereka ditutupi dengan rambut panjang dengan pola, dan pupil raksasa mereka berwarna merah dan membakar dua api, seperti dua macan tutul yang menyala darah. Kita bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan, aku akan bertarung dengannya. Oke, kedua macan tutul yang menyala darah itu meludahkan kata-kata manusia, dan tubuh mereka meletus dengan api mengerikan seperti darah, bergegas menuju Tan Yun. Dampak kuat mereka membuat kekosongan di sekitarnya runtuh satu demi satu, dan cakar depan yang kuat melangkah ke arah Tan Yun. Hegemoni Hong Meng, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki dalam satu pikiran. Dia mengangkat tinju kanannya yang besar dan membantingnya ke kaki depan Blood Flame Divine Leopard pertama dengan seluruh kekuatannya. Boom! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, cakar depan macan tutul yang menyala darah meledak terbuka, dan ketika darah mengalir seperti air terjun, Tan Yun naik ke langit, tubuhnya membalik di langit dengan kecepatan tinggi, dan kaki kirinya menendang keras kepala macan tutul berdarah pertama. Pada saat yang sama, kaki lain dengan kejam menginjak kepala macan tutul berdarah kedua. Bang! Bang! Dengan dua suara gouge yang tumpul, daging dan rambut di kepala dua Blood Flame Divine Leopard jatuh, memperlihatkan tengkoraknya. Pada tengkorak berdarah besar, retakan muncul dengan jelas. Jika bukan karena tengkorak menjadi bagian tersulit mereka, jika tidak, kekuatan penuh dua kaki Tan Yun akan cukup untuk mengembangkan kepala mereka. Plop, plop, debu memenuhi udara, dan kedua macan tutul berdarah itu jatuh ke tanah dengan keras, mati kehabisan napas. Kakak senior Xiong, selamatkan kami. Tolong. Dua jiwa binatang kaisar suci leluhur macan tutul yang berdarah terbang keluar dari mayat, memohon bantuan dengan panik. Hari ini mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkanmu? Tan Yun berkata dengan dingin, canggu bunuh, ucap Tan Yun. Baik tuan, pedang ilahi Hong Meng yang dimasukkan ke dalam mayat, melayang ke langit dan menarik busur anggun dari kehampaan, melewati jiwa binatang dari kaisar suci leluhur dua macan tutul dengan kecepatan kilat. Setelah itu, jiwa binatang kaisar suci leluhur yang halus menghilang dalam kehampaan. Melihat mayat besar dari dua macan tutul berdarah di depan mereka, lebih dari 9.000 murid termasuk Xiong Tai dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Dahi Tai Xiong ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Dia tahu bahwa jika dia ingin membunuh dua macan tutul berdarah dari alam yang sama dengan dirinya, dia harus bertarung setidaknya selama setengah jam. Tapi pemuda berambut putih yang mengaku Xiao Zhang di hadapannya ini justru membunuh Erbao dengan mudah. Itu terlalu menakutkan, kekuatannya bahkan jika kakak senior Xiong datang sendiri, dia mungkin bukan lawannya, ucap Xiong Tai di dalam hatinya. Xiong Tai memikirkan ini dengan ngeri, dan dia kesal. Pada saat ini, lebih dari 9.000 murid di belakang Xiong Tai memandang Tan Yun yang berdiri seperti gunung di udara, dengan ketakutan yang tak terkendali di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berambut putih ini, yang mengenakan jubah ungu seperti Tan Yun, sama menakutkannya dengan Tan Yun. Alasan mengapa mereka tidak curiga bahwa orang di depan mereka adalah Tan Yun adalah karena beberapa dari mereka memiliki kekuatan magis bawaan dan bisa melihat penyamaran orang lain.
Sejak Tan Yun mengambil pil dingin pingguan terbaik, mereka secara alami tidak dapat melihat bahwa Tan Yun telah mengubah wajahnya. Semua orang mendengarkan perintah dan naik senzu, ucap Xiong Tai tahu bahwa dia telah menendang pelat besi hari ini, dan jika dia tidak melarikan diri, dia akan lebih beruntung. Dalam satu tarikan napas, lebih dari 9.000 orang melarikan diri ke senzu, dan Xiong Tai melepaskan kekuatan leluhur Kaisar Suci Binatang dari atribut angin di tubuh, melepaskan kecepatan senzu secara ekstrim, dan berlari menuju langit. Betapa naifnya kamu masih ingin melarikan diri di depanku, ucap Tan Yun. Suara mencibir Tan Yun bergema di langit dan bumi. Tubuhnya yang berukuran 30.000 kaki naik ke langit, dan dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Hanya dalam beberapa saat, dia muncul di langit di bawah senzu. Keluar dari sini, ucap Tan Yun berteriak keras, kekuatan gulungan Hongmeng mengembun dari lengan kanannya, dan mengayunkan lengan kanannya ke bagian bawah senzu. Boom! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, lengan besar Tan Yun meledak dengan daging dan darah, memperlihatkan bagian tulang putih besar. Di sisi lain, senzu yang melaju dengan kecepatan ekstrim, ditarik keluar dari keseimbangan oleh Tan Yun dan berguling di udara. Oh, aduh! Segera, setelah lebih dari 9.000 murid di senzu terbang menjauh dari senzu, mereka berubah menjadi tubuh mereka, dan berubah menjadi lebih dari 9.000 binatang leluhur. Di antara binatang leluhur ini, ada singa ilahi, harimau putih berkepala 2, berbagai unicorn, naga berkepala 9, naga berkepala 3, dan sebagainya. Pada saat ini, Xiong Tai berubah menjadi beruang kuning raksasa dengan ketinggian 100.000 kaki, yaitu beruang King Kong Zu. Dulu megah, tetapi pada saat ini, menatap Tan Yun di langit, sepasang mata raksasa mengungkapkan warna ketakutan dari lubuk hati mereka, dan meraung dengan suara serak. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya, aku tidak pernah percaya bahwa dia adalah wilayah kesempurnaan agung Kaisar Leluhur. Semua orang melarikan diri, dan mereka yang melarikan diri, beritahu kami kakak senior Si Hong, dan biarkan dia membalas orang mati. Lari, dengan auman Raja Kong Zuqiong, pemandangan yang mengejutkan terjadi, lebih dari 9.000 raksasa, seperti gelombang langit, tersebar dari kehampaan. Mereka berlari dan menghancurkan kekosongan, menghancurkan langit, dan momentumnya cukup spektakuler. Dalam benak Tan Yun, betapapun spektakulernya itu hanya sekejap saja, karena tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Tidak seorang pun dari kalian ingin pergi hidup-hidup hari ini, ucap Tan Yun. Raungan panjang Tan Yun bergema di langit, dan dia segera berteriak, formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu dan 11 pedang surgawi Hongmeng lainnya terbang keluar dari alis Tan Yun dan dengan cepat menyebar ke kehampaan ke segala arah. Tirai cahaya berhasil diatur, meninggalkan binatang buas di kehampaan primordial yang tak ada habisnya. Boom, boom, formasi pedang macam apa ini, kenapa tidak bisa menembusnya? Jeritan dan suara horor bercampur menjadi satu untuk memekakkan telinga. Dalam suara keras, satu demi satu binatang leluhur besar membanting ke layar formasi, sinar cahaya yang kuat meletus di layar formasi, menusuk binatang buas yang menabrak layar formasi. Mereka semua ketakutan dan menjauh dari formasi, tidak berani mendekat. Raja Kong Zuqiong memandang Tan Yun dan meraung, Xiao Zhang, kami benar-benar tidak memukul ide nona mudamu. Tapi kamu telah membunuh beberapa juniorku, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Kami murid kuil Tianmen, jika kamu membunuh kami, kepala istana dan wakil kepala istana kami tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Raja Kong atau Xiong Tai. Tan Yun mencibir, lelucon yang luar biasa, aku baru saja memberimu kesempatan, biarkan kamu patah kaki dan berlutut untuk menebus kesalahan untuk nona muda saya, Anda tidak menghargainya, sekarang Anda menyalahkan saya, ucap Tan Yun. Xiao Zhang, apakah ada ruang untuk diskusi lebih lanjut, ucap Raja Kong Zuqiong bertanya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.